Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Di pada pagi hari ini, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan untuk memuji memuliakan namanya. Untuk itu, Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu buat Tuhan. Yang pertama, hari ini kurasa bahagia. Yang kedua, Yesus kekasih jiwaku. Yang ketiga, ada satu sobatku yang setia. Yang keempat, big or small. Kita akan mulai adik-adik ya. Yang girang-girang ya adik-adik. Kita mulai hari ini kurasa bahagia. Saudara
adik-adik? Sudah senang kan menyanyikan lagu buat Tuhan? Lagu yang begitu girang-girang. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu semuanya adik-adik untuk duduk kembali. Kita memulai ibadah kita. Duduknya sudah rapi ya adik-adik. Saat ini kita mau menyanyikan lagu buat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sudah siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai ibadah kita, Tante undang untuk semuanya melipat tangannya, menutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan serta kesehatan yang daripada Tuhan. Boleh kami Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami bangun dari tidur kami hingga pada saat ini dalam keadaan sehat. Bapa yang baik di dalam sorga, di sini kami akan memulai ibadah virtual online kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan Yesus. Kami mau undang Engkau di tengah-tengah kami untuk hadir bersama kami memulai ibadah kami ini. Kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari memulai, menengahi hingga mengakhiri, biarlah Engkau yang turut campur tangan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka supaya mereka boleh mengikuti ibadah ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1. Allah Bapa,
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Haleluya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, kita masuk ke ayat hafalan. Adik-adik semuanya masih ingat nggak ayat hafalan minggu yang lalu? Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Darwin Advent Napitupulu dari WIK Galilea. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 18. Juga kepada hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini yang tertulis pada kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 yang berbunyi, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Sekali lagi kakak bacakan. Ayat hafalan kita minggu ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 yang berbunyi, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Adik-adik, minggu depan kakak kembali tanya lagi ya. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 3. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu buat kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu pagi hari ini tertulis dalam Kitab Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Ayo dibuka ya Alkitabnya semua. Kita akan baca, adik-adik baca dari rumah, Inang akan baca dari sini. Di bawah perikop, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu.
Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, adik-adik sekalian, mungkin adik-adik sudah sering mendengar firman ini, iya kan ya? Nah, pada hari Minggu ini kita dihantar oleh topik minggu, yaitu Yesus sahabat anak-anak. Ayo, siapa di sini yang punya sahabat? Tunjuk tangan. Semua punya sahabat, iya kan? Ada sahabat yang dekat rumah, ada sahabat di sekolah, ada juga sahabat di gereja. Nah, adik-adik sekalian, sahabat adik-adik itu jauh berbeda dengan sahabat kita yang satu ini nih, Yesus Kristus. Persahabatan adik-adik dengan sahabat adik-adik, baik itu di rumah, di lingkungan, di gereja, di sekolah, jauh-jauh sangat berbeda dengan persahabatan dari Yesus dengan kita, anak-anaknya. Di mana bedanya? Nah, teks hari ini menggambarkan perbedaannya itu. Kira-kira apa ya bedanya ya? Adik-adik mau tahu nggak apa beda persahabatannya Yesus dengan anak-anak sekolah minggu dengan persahabatannya adik-adik dengan temannya adik-adik itu? Nah, video ini boleh memberikan perbedaannya. Kita sama-sama tonton ya. Ini dia videonya. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Terlihat banyak sekali orang berjalan berbondong-bondong. Kemanakah mereka pergi? Ternyata orang-orang itu tahu Yesus ada dalam kota. Mereka telah mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana orang buta dapat melihat. Mereka juga gembira melihat orang lumpuh dapat melompat dan berlari. Dan banyak orang telah sembuh kembali. Semua orang yang datang pasti ditolong Yesus. Tidak ada seorang pun yang ditolak. Ketika ibu-ibu mendengar tentang Yesus, mereka ingin bertemu dengan Dia dan ingin Yesus memberkati anak-anak mereka. Kemudian mereka membawa anak-anak itu pergi bersama-sama menjumpai Yesus. Walau perjalanannya cukup jauh, anak-anak bergembira dan bernyanyi-nyanyi dalam perjalanan. "Kami akan melihat Yesus," kata seorang anak. Ibuku berkata, "Aku boleh pergi dan bercakap-cakap dengan Yesus." Seorang anak berkata lagi, "Mari kita memetik bunga-bunga ini dan memberikannya kepada Yesus." Demikianlah anak-anak melompat dan berlari sepanjang perjalanan karena bahagia akan bertemu dengan Yesus. Tetapi setelah dekat, alangkah kecewanya mereka. Mereka tidak dapat melihat Yesus karena banyak orang mengerumuni Dia. Namun orang tua tidak putus asa. Mereka mencari jalan untuk bisa mendekat kepada Yesus. Sambil membawa anak-anak, mereka berdesak-desakan dan menerobos di tengah banyak orang. Ketika mereka hampir sampai kepada Yesus, "Mundur!" teriak murid-murid Yesus. "Pergilah! Tidakkah kalian melihat Yesus sedang sibuk? Tidakkah kalian melihat Dia sudah lelah? Pergilah!" "Tunggu," kata Yesus kepada murid-muridnya.
Jangan sekali-kali kalian melarang anak-anak datang kepadaku. Aku ingin bertemu dengan mereka. Mari, anak-anakku, datanglah mendekat." Murid-murid kemudian membiarkan anak-anak itu berlari kepada Yesus. Beberapa anak memberikan bunga kepada Yesus, dan beberapa yang lain duduk di atas pangkuan Yesus. Dengan penuh kasih, Yesus memeluk mereka dan memberkati mereka semua. Hari itu merupakan hari yang sangat menyenangkan. Dengan sukacita anak-anak itu pulang karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Nah, adik-adik sekalian sudah tonton kan? Jauh sangat berbeda. Sahabat kita yang di rumah, yang di sekolah, yang di gereja mungkin saja akan meninggalkan kita, mungkin saja akan tidak peduli kepada kita, mungkin saja akan tidak memperhatikan kita, tapi Yesus jauh berbeda dari situ. Apa yang terjadi tadi adik-adik? Ketika anak-anak mau datang, murid-murid memarahinya, jangan ke situ. Dia katakan. Lalu Yesus katakan apa? Jangan menghalangi mereka, biarkan mereka datang kepadaku. Dan di kalimat terakhir, di ayat terakhir, adik-adik boleh lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkatinya. Wih, kalau Inang punya sahabat seperti itu, sangat senang. Adik-adik senang gak punya sahabat seperti Yesus? Senang ya? Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus memeluk kita. Adik-adik, Inang mau bertanya, kalau adik-adik dipeluk sama mama, dipeluk sama papa, gimana rasanya? Wih, senang banget ya. Senang kali kalau dipeluk sama mama, sama bapak. Itu tanda kasih. Seperti itulah sahabat kita ini adik-adik. Siapa namanya? Yesus Kristus. Senang sekali kalau punya sahabat seperti Yesus. Dia mengasihi, tidak meninggalkan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Enak sekali ya adik-adik. Kalau sekiranya Yesus benar-benar menjadi sahabat kita, Inang gak mau tinggalkan Yesus. Adik-adik mau gak tinggalkan Yesus? Gak mau kan? Gak mau kan? Karena Yesus menjadi sahabat yang paling the best untuk anak-anak sekalian. Adik-adik, Yesus begitu baik menjadi sahabat bagi kita. Maka Tuhan Yesus berpesan, jangan tinggalkan Yesus, jangan lupakan Yesus. Jadilah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sudah menjadi sahabat yang paling the best buat kita. Kita mau belajar lagu baru. Adik-adik mau dengar enggak? Ini lagunya enak sekali. Lagunya dari buku Ende, nyanyian anak sekolah minggu. Kita nyanyikan ya bersama-sama ya. Adik-adik nyanyi di rumah, Inang nyanyi di sini. Oke? Dengan nyanyi yang semangat ya. Karena Yesus sudah menjadi sahabat kita. Yesus adalah sahabat anak-anak. Kita nyanyikan ya adik-adik sekalian. Ayo nyanyikan ini gak boleh merenggut ya. Harus senyum.
sahabatku yang sejati dalam hidupku tiap hari. Waktu bekerja atau bermain, pada waktu senang ataupun sakit, Yesus bersamaku tiap hari. Yesus sahabat anak-anak, tuntunlah aku jalan sertamu, ajarlah aku tiap saat setia melakukan firman-Mu. Yesus sahabat anak-anak, tuntunlah aku jalan sertamu, ajarlah aku tiap saat setia melakukan firman-Mu. Ayo adik-adik, kita diajak setia melakukan firman Tuhan karena Yesus menjadi sahabat kita. Amin. Kita berdoa. Kami puji kebesaran-Mu ya Allah Bapa, dan kami bersuka cita pada hari ini di mana firman Tuhan yang kami baru saja dengar memberikan sukacita bagi kami. Kami dihantar oleh topik minggu, Yesus adalah sahabat kami. Kami bersyukur dan bersuka cita ya Tuhan. Kami punya sahabat seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami, yang mengasihi kami, senantiasa memeluk kami, yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah masing-masing dari anak-anak sekolah minggu tidak meninggalkan Tuhan, tidak melupakan Tuhan, dan mereka boleh setia senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami ya Allah Bapa, Engkau memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang beribadah pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan di tengah maraknya pandemi di kota kami ini. Kami memohon Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, orang tua mereka, guru-guru sekolah minggu, seluruh jemaat Tuhan, agar kami boleh terhindar dari wabah virus yang masih mewabah di tempat kami ini. Dengarkanlah doa kami ini ya Allah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Berikan persembahanmu dengan baik. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 2. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniakan
Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.